Ini bunga yang sering dianggap liar, ternyata enak dimasak. Siapa nih yang belum tahu? Cus ikutin aku. Jadi hari ini kita mau panen bunga ini yang banyak tumbuh di pesisir pantai. Tumoneh kowe kosok. Alah iki. Ning dina iki. Ning dina iki arep apa, Mbak? Cari bunga. Crandan's flowers. Ya wis lah. Ayo sok. 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 Nah, kita mau mulai ke daerah yang di bawah patungnya sini. Katanya sih kemarin temen aku udah kesini dan di sebelah sini juga ada. Jadi ada alternatif lain kan, yang di arah jogging track itu juga ada, yang di sebelah toko-toko kayak gitu. Nah, ini sekarang aku mau coba patroli yang di daerah patungnya, maksudnya di pinggir-pinggir patungnya itu kan lagi ada tanaman bunga kerandannya yang sudah tumbuh, kalian bisa lihat yang hijau-hijau itu. Jadi sekarang aku lagi patroliin ke sana. Dan ini sedikit kotor, banyak kayu terbengkalai dan banyak sampah karena lagi musim hujan dan musim angin. Jadi ya penampakannya seperti ini. Cuman aku udah mulai melihat. Nah, ini pas yang bagian depan ya. Anabul aku udah duluan, jadi ini dia. Tada. Lumayan kan? Nah, udah banyak di sini juga. Dulunya kayak jarang banget di sini, sekarang jadi banyak. Mungkin karena paparan sinar mataharinya sekarang lebih banyak dan tumbuhan ini sudah mulai menjalar. Dianggap sepele sama orang-orang, tapi kalau kalian tahu cara mengolahnya dan cara masaknya, ini tuh enak banget, endul. Ini dia lagi disinggapi apa namanya itu, kumbang. Nah, ini banyak kan, mau di dalam di luar banyak banget ya. Ini hampir setiap hari dia ada karena tunas-tunas kecilnya itu banyak banget di sana. Ini dia pemandangan dari bunganya dari samping. Ini ada tunas-tunas yang kecil yang belum mulai mekar, jadi ini masih anakannya, masih kecil. Nah, di samping-sampingnya yang seperti kacang-kacangan itu, ini kalau udah tua, jadi nanti kalau udah tua dia jadi seperti kacang-kacangan gitu. Ini bentuk bunganya, dan ini sekarang posisinya lagi rimbun banget di area bawah patung ya. Di bawah patung itu di sekelilingnya semuanya ada, sudah aku lihat dan aku teliti, ternyata mereka lebih banyak di area situ. Nah, ini aku sekarang muter-muter keliling-keliling. Nah, ini aku udah sampai di bagian patung yang sebelah kiri. Ini dia. Nah, ada masih tunasnya kecil-kecil, ada yang belum berbunga, ada yang masih bunganya masih kecil. Ini aku coba jalan keliling-keliling lagi. Nah, di bagian sini, nah ini udah kelihatan kan, masih kurang rimbun ya, cuman yang bagian depan dia rimbun banget. Ini yang bagian belakangnya ya, jadi belakang bagian patungnya. Seperti biasa, Anabulkus selalu keliling-keliling kota, semuanya diendus, semuanya dicium. Beginilah pemandangannya. Nah, ini ada, cuman jarang-jarang ya. Kalau di bagian depannya itu udah banyak. Nah, ini udah di bagian samping kanan, yang tadi kan samping kiri. Nah, itu aku tunjukin yang bukan bunga kerandan dan yang nggak bisa dimakan. Yang ini nih, kalau yang ini dia nggak bisa dimakan, jadi dia bagus aja dilihat. Nah, yang ini baru bisa dimakan. Warnanya hampir mirip, cuman untuk bentuknya sangat berbeda. Yang satu seperti trompet, yang satu mekar dan ada kunculnya di bagian atas, ada putiknya juga. Kalau yang satunya putiknya itu ada di tengah, yang ini putiknya di tengah dan di dalam. Nah, paham kan? Jadi ada dua jenis, yang satu bisa dimakan, yang satu enggak. Nah, ini aku udah di bagian samping kanan.
bagian samping kanan ini yang ada pagarnya kebuka sih ya sedikit, cuman kayaknya nggak tahu ada orang naik atau ini. Nah tuh yang di bagian depan samping kanan, yang bagian samping kiri tadi itu kurang rimbun. Nah ini bagian samping kanannya sangat rimbun dan banyak banget. Ini kumbang-kumbang sedang mengambil nektarnya. Untuk aroma bunganya sendiri tuh dia harum ya, jadi kalau dimasak aromanya seger, enak, rasanya manis, gurih. Jadi kalau kalian mau yang simple aja kalian bisa tumis. Nah ini kumbangnya lagi ambil nektarnya. Duh sedikit bergoyang karena ini aku terjatuh. Nah ini juga adik aku ambil juga yang di sebelah jogging track. Jadi di sebelah jogging track itu juga ada lebih banyak lagi bunga-bunga yang ada di hamparan. Ini kita lagi ngumpulin dari plastik ke plastik. Nah ini yang sebelah jogging track ya, yang sebelah jogging track itu lebih hamparannya lebih lebar, terus bunga-bunga yang tumbuh di sini lebih banyak karena lahannya lebih besar dibanding yang di bawah patung. Karena yang di bawah patung itu kan dia ada batu-batunya gitu. Nah yang ini tuh benar-benar di pesisir pantai ya, jadi bisa kalian lihat lebih banyak dan lebih rimbun. Jadi kalau kalian mau carinya sedikit lebih banyak, bisa langsung ke yang sebelah jogging track ya. Lokasinya itu sebelum The Patra Hotel. Kalau The Patra Hotel kan maju sedikit. Nah The Patra Hotel sama apa sih namanya, lupa aku ya, pokoknya daerah-daerah sana lah. Nih jauh lebih banyak hamparannya, lebih banyak warnanya, lebih cantik. Kalian bisa panen lebih banyak di sebelah jogging track. Nah karena sudah selesai waktunya kita pulang. Aku tadi mandi sebentar. Cuman gak ada tempat bilas, jadi aku gak bilas gitu dah ya. Udah capek tuh, aku udah lumayan kan dapat 1 plastik. Lumayan lah bisa dimakan nanti di rumah, di sayur tumis campur sama apa namanya tuh, cabai dikit, ya ampun rasanya gurih banget, enak. Ini aku udah menuju parkiran biasa. Kalau mau pulang selalu berdrama ria, yang satu lari sana, yang satu lari sini. Memang begitu Anabul ya, jadi harus sabar. Yang sabar cuman mamaku sama adekku. Kalau aku nggak bisa sabar karena aku emosian, jadi ya udahlah, mau gimana lagi. Kalau punya 2 Anabul begini dah, yang satunya mau lari kemana, yang satunya mau kemana, karena dia kalau udah dengar ayo pulang gitu dia langsung udah lari-lari. Aduh memang si Anabul satu ini, lihatlah. Ibuku sangat bahagia karena dapatnya banyak, lumayan ya kan. Mana warnanya sama lagi sama baju ibuku. Nah ini kita udah dapat 1 plastik penuh. Plastik cuman kan kalau penuh-penuh banget setengah plastik lah, bukan penuh ya kan. Jadi lumayan untuk kita bertiga makan siang, karena hari ini aku carinya jam 12 siang. Begitulah. Nah ini karena sudah selesai berdrama, kita kasih minum dah dia supaya nanti tidak berdrama lagi di atas motor. Biasanya dia itu kalau udah habis lari-lari terus kita kasih minum, udah tenang sampai rumah pun nggak. Ini adikku sampai ketawa-ketawa gara-gara si yang putih itu minumnya cepet-cepet gara-gara takut direbut sama yang coklat. Mereka tuh nggak bisa suruh akur, kan aneh kan. Nah tapi karena dimulai diledekin dia, karena yang kecil juga butuh minum, jadi kita kasih gantian supaya tidak berantem, karena hobi banget mereka itu berantem. Nah kalau udah selesai mereka minum, waktunya kita cus lagi.
Ini memang nggak bisa sabar kalau udah haus, semuanya mau diminum. Ibuku tuh paling sayang sama sama yang kecil tuh, yang si Lilo. Ini karena kehausan, jadi dia kalau minum tuh sampai semangat. Ini drama apa lagi ini? Ya Tuhan, ini nggak tahu dia kayaknya kena tumbuhan apa sih. Habis dia masuk ke air laut terus dia kayak puter-puter di situ, nggak tahu kenapa. Ada aja kelakuan. Heran kayak gini dah. Nah, ada aja kelakuannya. Nungguin dia lagi, entah itu kayaknya garuk-garuk kah. Nggak tahu aku. Lah, udahlah, karena dia udah selesai, sudah selesai garuk-garuknya, kita balik lagi ke parkiran. Tadi kan kita udah ke parkiran, tapi kita balik lagi ke sana gara-gara si Sokanya mau kipu, alias mau garuk-garuk tubuhnya gitu. Nah ini guys, kalau dia udah paling depan, dia paling semangat deh ini. Nah ini udah di rumah, waktunya kita masak-masak. Nah ini aku pakai minyak goreng karena aku nggak ada butter ya. Aku pakai minyak goreng karena aku hari ini mau goreng tempe, mau bikin tumis, jadi aku langsung 2 aja biar cepet. Soalnya kalau aku harus masak satu-satu lama, aku nggak suka. Aku kalau ada kompor kanan kiri pasti aku langsung masak kanan kiri ya, biar lebih cepet dan lebih praktis. Nah ini kita mau nyalakan kompor. Sambil menunggu kompornya panas, aku jelasin ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Masaknya simple-simple aja ya say, nggak usah yang ribet-ribet begitu. Karena biar nggak lama, kita langsung bisa makan karena udah siang dan jam mulai kerja udah mulai dekat. Nah ini berhubung udah panas, ini tahu yang udah aku kasih garam, waktunya kita mau cemplungin. Masaknya yang simple aja, nggak usah yang ribet-ribet, simple tapi enak ya kan. Kita goreng tahu. Aku ada tempe, kayaknya nanti aku mau campur tempe sekalian. Nah ini udah pada panas semuanya, kanan kiri udah panas. Ini namanya masak cepat dan simple, praktis ya kan. Dah, baru kita mau cuci bunganya yang udah tadi kita panen, udah kita cuci, udah kita tiriskan. Sekarang kita tunggu sampai si bawang merah, bawang putihnya ini tercium harum. Nah ini dia untuk si bunga kerandanya yang udah dicuci. Warnanya masih ungu karena belum kena panas ya. Nanti kalau udah kena panas dari masakan, kalau udah dimasak, warnanya bisa berubah jadi sedikit putih. Nah ini ada Mbak Dukun. Nah ini aku kalau masak nggak mau soalnya lama, jadi aku sulap deng. Ya beginilah kalau masak tuh lama, jadi aku cepat-cepatkan saja. Ya begitulah. Sekarang karena sudah tiris, kita mau masukkan cabenya. Mana aku taruh cabenya tadi, aduh, aku balik tahu dulu dah, lupa aku taruh cabenya di mana. Nah ini dia, kita masukin langsung si cabenya, kita aduk sampai sedikit layu. Setelah nanti cabenya layu, baru dah kita masukkan bunga kerandanya. Nah ini dia, lumayan ini, bisa sekali makan ya
kan. Nah ini kalau belum kena panas yang penggorengannya, warnanya masih cantik. Tapi nanti kalau udah kena panas penggorengan, warna akan berubah ya. Kita masukin dikit demi sedikit karena wajan kita kecil. Nah udah masuk semua, waktunya kita tumis. Nah udah, sambil kita balik si tahunya tadi kayaknya perlu dibalik deh. Nah kan udah mateng, dia perlu dibalik, jadi kita harus balik cepat-cepat, kalau enggak nanti kegosongan. Biasa aku kalau masak, kalau enggak kegosongan kematangan gitu dah. Oke, sudah. Nah ini udah mulai berubah warnanya ya, bisa dilihat. Warnanya udah mulai berubah sedikit ungu pucat, nggak yang ungu terang kayak tadi. Ini tahu juga udah mulai matang. Warnanya udah berubah itu sebagian. Nah tetap cantik warnanya, cuman berubah aja sedikit. Ini tahunya tahu susu kayaknya, jadinya cantik warnanya. Nah ini udah banyak berubahnya karena udah mulai matang. Jadi kalian masaknya sebentar aja, apalagi kalau kalian tambahin sama sambal kacang, ya ampun enak banget. Kayak apa namanya itu, pecel ya, pecel bunga kerandan ya kan. Nah warnanya udah berubah dan tahunya sudah matang, waktunya kita angkat. Iya matang juga, nanti tak lanjut tempenya karena tempe belum digoreng. Sambil aku mau cari garam, aku lupa garamnya di mana ya ampun. Memang kalau nenek-nenek yang masak gitu, goreng tempe, goreng tahu sama bunga kerandan ya kan. Mantap pokoknya. Nah warnanya udah berubah, jadi tandanya sudah matang. Sudah matang dan mantap, siap untuk dinikmati. Jadi tak kasih apa namanya, sauri, karena maunya simple aja. Garamnya nggak ketemu di mana, ya udahlah kita kasih masakku aja. Nah ini kembali garam. Masakku. Aduh, garamnya nggak tahu kemana, jalan-jalan sepertinya. Jadi udah kita campur saja dengan masak sama ini. Dan ini nggak usah ditambahin airnya karena dia udah berair. Sudah tidak sabar, ini tempenya juga mulai matang, harus dibalik. Kita balik dulu tempenya. Mantap, guys, perutnya mulai keroncongan. Nah tempenya balik sekali aja karena tidak terlalu matang, kedelainya nggak berasa. Kedelai lagi, wow. Nah bunganya bapak ikut kegoreng guys. Wah jadi crispy. Kayaknya next video aku mau cobain ya, bunga kerandan goreng dengan tepung sajiku aja. Nah guys, makan ya teman-teman. Serok ini malah dolan ini ya. Jadi aku kurang serok sih ya. Wah ini serok. Ini tuh bukan masak ya.
senengnya mumet seroke ilang terus ya ilang deh lah wis matang kabeh iki waktunya kita mau makan. Ada tahu tempe. Mana kita hari ini? Ketempean tuh. Kerandang hasil kita berburu tadi. Dan juga wortel tumis. Ini maaf penampilannya udah nggak begitu menarik. Dan tidak lupa ada sambal. Mari kita makan, oke? Makan. Nggak apa-apa kan? Makan bersama. Tempe satu, tahu satu. Ini sarden 6. Ini gue terus gak bercanda. Terus Sambal. bunga pandan. Be careful ya. Mantap. Enak banget. Terus kapan dipangan iki dipangan. Ada tahu susu, susunya susu kuda liar. Enak. Ya, Penampakannya udah nggak menarik. kok kapan dipangan gak entek engko. Rantan lawar juga. Apa mangannya riwah kayak Kok dicoka. lah ya ate mangannya riwah raumum. Ada kayak mangan. Sambelnya, Ini penampakannya sambelnya dingin ya. nggak menarik. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat makanan hari ini. Sucikan, kuduskan, haleluya, amin. Ceplok guys. Ini wortelnya terlalu belakang. Hah? Makan apa tuh? Oh, godoknya mungkin yo. Menurut godok yuk goreng. Mampus deh. Nggak kemasak esokmu. Masih digodok lek wortel. Emangnya tak sarinnya. Sari ini. Jadi dimasak, ngebangunnya bawang putih ya toh, pas ditutup. Enggak kan godok gak batas. Untuk pangkalan ditutup. Ada digodok sarinnya entek. Manisnya hilang. Rasanya beda. Manisnya hilang. Nek manis hilang, Mak. Karena wasnya aku lek mangan. Apa karo dibiuki gula? Pas mel ae lah. Aku ya ya lah. Jelok kamera ya. Diturunkan rapornya. Oh, Enggak usah. Bagus naik. kok. Lebih lebih estetik kok. Tahunnya naik mah. Iya. Tahu susu kan? Itu kan yang beli. Lagi. Enggak. Cuma loro serakah men lho. Ya pengennya malah bakule.
seger ya bunga kerandanya. Cuma tak pangan gue enak. Lalapan banyak. Kak pahit tambah. Enak bener. Roti putih juga enak. Kayak bintang-bintang ireng ngokas baru kayak enak. Mencirimu kan godok kayak pahit kan. Tak Kalau kuat. kan enak tuh deh. Jangan tempe nak godok kan. Digodok itu enggak pahit. Enggak. Nanti lo ngomong godok. Aku kan. Ya. Kalau enggak sama Ansar itu lemak. Oh. Bermangan naun. Orang karo Jakob karo Yanti karo Njung.